Warga yang tergabung dalam Saroja Kediri menggelar mimbar bebas di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Mereka juga menggelar treatikal yang menggambarkan pelaku pencurian ayam langsung dihakimi massa karena terbukti melakukan aksi pencurian. Aksi treatikal tersebut untuk menyindir pihak Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang tidak menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi BPNT Kota Kediri tahun 2020 sampai 2021. Dalam orasinya, massa menyatakan jika saat ini banyak pencuri bantuan sosial yang berkeliaran di Kota Kediri karena tidak kunjung diproses oleh pihak Kejaksaan. Massa juga membawa poster tuntutan yang isinya meminta kasus korupsi bansos diusut tuntas. Mereka menduga ada pejabat-pejabat lain yang juga menerima aliran dana bansos bank, namun belum diproses oleh pihak Kejaksaan. BPNT, jadi insya Allah BPNT nanti tidak akan hanya berhenti di 2 orang. Kasus ini tetap lanjut, tidak ada penghentian. Jadi siap-siap saja bagi pejabat-pejabat, bagi teman-teman ya yang saat ini mungkin masih sembunyi-sembunyi, yang kemarin kan jelas setowelo-welo mengembalikan uangnya. Karena kejahatan itu, dugaan kami sudah berlangsung 5 tahun, 6 tahun. Kenapa? Hanya cukup mengembalikan 1 tahun hasil maling dia kok langsung aman. Nggak bisa, kita kejar terus dan mudah-mudahan akan nambah tersangka lagi. Jadi tadi ada jaminan dari Pak Kasipitsus, dari Bukajari, kasus BPNT tidak hanya berhenti di 2 orang, sambil nunggu proses persidangan juga. Artinya mengalir ke kalangan eksekutif atau legislatif? Kalau ke eksekutif itu pasti, Dinsos itu kan eksekutif. Kalau legislatif, Allahu alam. Tapi kami juga nggak boleh membuka. Sementara Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Hari Rahmat mengatakan, terkait kasus korupsi dana bansos BPNT, pihaknya sudah melimpahkan 2 tersangka ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Dan pihaknya juga akan terus mengembangkan kasus BPNT untuk mengejar tersangka-tersangka lain. Kami juga menjelaskan bahwa perkara BPNT saat ini sudah sampai ke tahap penuntutan, dan kita jadwalkan minggu depan ya, akan kita limpahkan perkara ini ke pengadilan untuk segera disidangkan. Terkait dari sepertinya terkait penambahan tersangka kasus BPNT seperti penambahan tersangka sangat memungkinkan, tapi harus melihat dari fakta-fakta persidangan nanti ya, kemudian juga bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan. Untuk saat ini, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasipitsus, alat bukti yang kita temukan masih mengarah kepada 2 orang tersangka ini. Namun apabila nanti ada dalam perkembangannya di persidangan ada fakta lain, tentu akan bisa saja berkembang kepada pihak-pihak lain yang ikut bertanggung jawab. Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri Kota Kediri menetapkan 2 tersangka kasus korupsi BPNT, yakni mantan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Tri Triyono Kutut Purwanto, dan Koordinator Pendamping Sri Dewi Roro. Keduanya ditetapkan tersangka setelah meminta fee ke pihak ketiga sebesar 1,5 miliar. Dari Kediri, tim Baca Ini melaporkan.